Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, terjadi pertarungan antara Yun Xiao dengan kelinci raksasa yang merupakan binatang iblis dengan elemen petir yang telah bermutasi. Dan pertarungan itu tampaknya menyebabkan robekan ruang, lalu membuat keduanya diteleportasikan ke tempat yang lain. Nah, Yun Xiao sendiri mendarat di padang gurun yang luas, sementara si kelinci raksasa belum diketahui posisinya di mana. Karena itu mari kita cari tahu, kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 85. Setelah memastikan lingkungan di sekitarnya aman, Yun Xiao mulai berkultivasi dan memulihkan diri. Nah, beberapa hari pun berlalu. Yun Xiao kembali ke kondisi puncaknya. Dia kemudian membentuk segel tangan dan cahaya keemasan mengalir di seluruh tubuhnya. Otot-ototnya menjadi kencang dan kekuatan fisiknya perlahan naik. Setelah itu Yun Xiao kembali mengubah serangkaian segel di tangannya dan kemudian kilatan petir berkumpul di sekitar tubuhnya. Yun Xiao menggumamkan beberapa mantra dan setiap kali ia menggantinya, wujud dari petirnya pun ikut berubah. Tak lama, sebuah cincin bintang terbentuk di hadapannya, memancarkan medan listrik yang menyebar ke segala arah. Ya, gerakan ini mirip seperti yang digunakan oleh kelinci raksasa ketika bertarung dengan Yun Xiao. Terkena sambaran petir itu, rumput kering yang ada di sekitar langsung menjadi tegang. Lapisan energi biru tipis menyelimuti dedaunannya, dan rune petir mulai terbentuk di sekitar Yun Xiao. Melihat ini, Yun Xiao mengerutkan kening. Dia kemudian membuka mata surgawinya dan menembakkan kilatan petir kesengsaraan langsung ke arah cincin bintang itu. Medan listrik seketika menjadi kacau. Petir meledak keluar tanpa kendali, dan rune yang terbentuk berubah menjadi liar, serta kehilangan bentuknya. Yun Xiao tampak menghela nafas. Lalu dengan tenang, dia menekan cincin bintang menggunakan berbagai rune. Setiap dorongan yang ia berikan membuat cincin bintang itu perlahan menjadi stabil. Yun Xiao terus mengulanginya, dan waktu pun berlalu. Beberapa hari kemudian, semuanya kembali dalam kendalinya. Pengaruh dari petir meninggalkan jejak hukum petir di tanah, dan karakter kuno Maha tercetak samar di permukaan padang pasir itu. Yun Xiao kemudian menghapus sisa petir di tubuhnya, dan kini tampak menghela nafas lega. Kini dia telah menguasai dua jenis kekuatan petir serta teknik cincin bintang. Tetapi tentu dia masih jauh dari menguasai teknik yang diberikan oleh Lu Jianbo. Masih kurang 3 jenis petir bermutasi lagi. Perlu banyak latihan dan waktu yang lama untuk benar-benar Yun Xiao bisa menguasainya. Nah, setelah itu Yun Xiao kemudian menghentikan kultivasinya. Dia menyadari bahwa ada aura familiar yang sedang bergerak ke arahnya. Yun Xiao lalu melambaikan tangannya, dan angin bertiup menghapus semua jejak hukum petir yang ada di tanah. Di dekat Yun Xiao ada juga satu kerangka iblis raksasa. Tampaknya iblis itu telah mati untuk waktu yang lama. Yun Xiao tahu bahwa kerangka itu cukup berharga, jadi dia kemudian menyimpannya di dalam monumen dewa. Setelah itu Yun Xiao tidak pergi menjauh, tetapi dia justru bergerak ke arah aura yang sebelumnya ia rasakan. Kira-kira beberapa mil dari lokasi Yun Xiao berada. Di sana ada 7 orang yang sedang terbang melintasi padang gurun. Mereka mendadak berhenti. Di hadapan mereka terlihat seekor binatang berbulu besar. Seketika semuanya menjadi waspada. Belum lama ini mereka bertemu dengan binatang iblis di dalam alam ilahi.
dan mereka tahu betapa menakutkannya binatang iblis yang ada di alam ilahi. Meskipun tingkatannya sama dengan yang ada di dunia luar, tetapi faktanya kekuatan dari para binatang iblis yang ada di dalam alam ilahi jauh lebih mengerikan. Karena itu, mereka sekarang sangat berhati-hati. Seorang laki-laki tua yang bisa dikatakan sebagai pemimpin dari rombongan itu mengulurkan tangan dan berkata, "Tunggu, binatang iblis itu berlumuran darah, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sepertinya dia sudah mati." Kemudian seorang pemuda maju dan mengaktifkan pelindung. Dia mendarat dengan hati-hati di atas tubuh binatang itu. Dan setelah memeriksanya sebentar, dia tampak menghela nafas lega. Benar, dia sudah mati. Sungguh ini adalah keberuntungan besar bagi kita. Keenam orang lainnya kemudian ikut turun. Mereka memeriksa tubuh dari binatang itu. Binatang itu tidak lain adalah kelinci raksasa yang sebelumnya dilawan oleh Yun Xiao. Dia tampaknya terluka parah setelah dipindahkan dan mati di tempat ini. Saat ini, di sana seorang gadis muda tampak membelai bulu dari kelinci itu sambil bergumam sedih. Sayang sekali, kelinci biru seindah ini, kenapa dia bisa mati? Guru, dapatkah kamu menentukan tingkat kultivasi dari kelinci ini? Mendengar perkataan itu, seorang wanita yang lebih dewasa lalu kemudian melepaskan seberkas cahaya untuk menguji kekuatan dari kelinci itu. Namun, cahayanya ditepis seketika oleh kilatan petir biru. Wanita itu tampak masam dan kemudian berkata, "Binatang iblis ini jelas tingkat 9 dengan atribut petir yang bermutasi. Tetuami, ini adalah panen besar." Tetuami adalah orang tua yang tadi menjadi pemimpin dari kelompok ini. Dia tampak mengelus jenggotnya sambil tertawa. "Kamu benar. Dan yang lebih berharga lagi, tubuh dari mayat ini benar-benar utuh. Bahkan bulunya tidak rusak sedikit pun. Sepertinya ada kekuatan dahsyat yang menyerangnya dari dalam, sehingga organ di dalam tubuhnya hancur. Kelinci ini bisa menjadi barang puncak pelelangan tingkat atas jika kita menjualnya." Kemudian pemuda yang sebelumnya mendarat di tubuh kelinci itu tampak waspada dan berkata, "Tunggu, kalau memang binatang sekuat ini bisa dibunuh, berarti lawannya jauh lebih mengerikan. Tempat ini jelas tidak aman." Tetuami mengangguk setuju. "Benar, karena itu kita tidak boleh berlama-lama di sini. Aku akan menyimpannya dan kita akan pergi." Lalu, saat Tetuami hendak menyimpan mayat kelinci itu, tiba-tiba petir meledak dari langit. Kilatan petir itu berkumpul di atas tubuh kelinci. Dan dalam keterkejutan mereka, kilatan petir itu mulai memadat dan menjadi sosok siluet yang indah dan perlahan turun. Sosok itu berkata dengan tegas, "Kelinci ini milikku." Pemuda yang tadi di sana tertegun. Li Yun Xiao. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia buru-buru menenangkan dirinya. Jujur dia panik dan terkejut ketika melihat Yun Xiao muncul di sana. Dia lalu berkata, "Sungguh kebetulan sekali. Tak pernah kuduga kita bisa bertemu dengan Tuan Muda Yun di tempat seperti ini." Ucapan itu tentu membuat ekspresi semua anggota dari kelompok itu berubah. Siapa yang tak mengenal Yun Xiao di dunia bela diri? Namanya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Yun Xiao tampak menatap pemuda itu dan kemudian mengangguk. "Sudah cukup lama sejak pertemuan kita terakhir kali di kota Songyue.
tak kusangka kita akan bertemu lagi di sini, saudara Fei Yu. Rupanya pemuda di dalam kelompok itu adalah Li Fei Yu, tuan muda dari menara 10.000 harta karun. Sementara itu, saat ini hampir semua orang yang ada di sana menjadi tegang. Terutama tetua Mi yang sangat penasaran dengan kemampuan dari sosok yang disebut sebagai jenius muda. Sosok yang namanya mengguncang dunia baru-baru ini. Menyadari ketegangan itu, Li Fei Yu tersenyum sambil berkata, "Kalian semua tidak perlu tegang. Tuan muda Yun adalah teman kita." Yun Xiao tersenyum dan kemudian berkata, "Benar, kita semua memang memiliki hubungan yang baik. Tapi kelinci ini adalah milikku." Yun Xiao menegaskannya sambil menunjuk kelinci raksasa yang ada di bawahnya. Kata-kata itu tentu membuat semua orang yang ada di sana tercengang. Mereka adalah orang yang menemukan kelinci itu lebih dahulu. Tetapi sikap Yun Xiao seakan-akan mengabaikan mereka. Ketidakpuasan muncul dan tetua Mi mendengus. "Tunggu, kau pikir itu adalah milikmu hanya karena kamu mengatakannya? Apa buktinya bahwa kelinci itu adalah milikmu?" Mendengar itu, Yun Xiao tampak menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak akan ada yang percaya kalau dia mengatakan bahwa yang membunuh kelinci itu adalah dirinya. Karena itu, Yun Xiao memilih untuk bersikap lebih santai dan berkata, "Tidak ada bukti, tetapi tetap kelinci ini adalah milikku." Itu adalah dominasi mutlak dari Yun Xiao. Mendengar itu, wanita yang tadi ada di kelompok Li Fei Yu, yang disebut guru, dia langsung mencibir. "Jangan bilang kau akan mengatakan bahwa kaulah yang membunuh kelinci ini. Hei anak muda, memang wajar kalau kau menjadi sombong, tetapi kau tetap harus tahu diri. Lagi pula menara 10.000 harta karun bukanlah sesuatu yang bisa kau sepelekan. Jelas kelinci ini lebih mungkin dibunuh oleh landak raksasa dibandingkan dengan dirimu." Mendengar itu, Li Fei Yu buru-buru mencoba menengahi. Entah kenapa Li Fei Yu selalu memiliki firasat bahwa Yun Xiao bukanlah orang yang pantas untuk dijadikan musuh. Dengan rendah hati dia berkata, "Tuan muda Yun, kelinci ini kami temukan lebih dulu. Bagaimana kami bisa memberikannya kalau kamu tidak punya bukti bahwa kelinci ini adalah milikmu?" Li Fei Yu menghela nafas sejenak, lalu kemudian melanjutkan, "Binatang iblis ini jelas bukan binatang iblis biasa. Dia memiliki atribut petir tingkat 9. Dan satu-satunya dari jenisnya. Nilainya tidak dapat diperkirakan. Sulit bagi kami untuk melepaskannya." Yun Xiao pun tampak menghela nafas, lalu kemudian dia berkata, "Aku mengerti. Aku membutuhkan inti di dalamnya. Aku akan mengambil inti itu dan sisanya bisa kalian bawa, karena kalian telah menemukannya." Yun Xiao di sini tampak sedikit mengalah karena memang dia tidak ingin membuat hubungannya dengan menara 10.000 harta karun itu rusak. Namun, kata-kata ini justru membuat semua orang di sana terkejut. Inti dalam dari binatang iblis tentu saja adalah harta yang tak ternilai. Tak hanya nilai jualnya, tetapi juga kekuatan kultivasi yang tersimpan di dalamnya. Jika inti dalam binatang iblis diambil, otomatis nilainya akan jatuh. Li Fei Yu mendengarkan dengan seksama. Dia sendiri sangat mengenal karakter dari Yun Xiao, bahwa Yun Xiao adalah sosok yang sombong. Tetapi dia juga tidak pernah berbohong hanya untuk mendapatkan keuntungan.
Li Feiyu hendak bicara, tapi kemudian sebuah suara menyambar. Inti dalam dari binatang iblis adalah bagian paling berharga. Jika kamu mengambilnya, nilai kelinci ini akan turun hingga 2/3. Tidak mungkin kami akan memberikannya. Yang mengatakan itu adalah gadis yang pertama kali bicara. Nama dari gadis ini adalah Qiuling. Dia adalah murid dari wanita yang lebih dewasa yang sebelumnya bicara. Nah, wanita dewasa itu adalah Lunan. Jadi yang gadis adalah Qiuling dan yang lebih dewasa itu adalah Lunan. Mereka adalah guru dan murid. Si wanita dewasa alias Lunan mendengus menanggapi perkataan dari muridnya. Qiuling benar. Sebelum kamu membuktikan bahwa ini memang adalah kelincimu, mustahil kami akan memberikan inti dalamnya kepadamu. Kamu mengatakan bahwa kamu yang membunuh kelinci ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Nada bicara Lunan mungkin terdengar biasa saja, tetapi sesungguhnya itu punya sisi sarkas yang dalam dan seakan merendahkan kemampuan Yun Xiao. Tapi Yun Xiao tidak terlalu mempermasalahkan itu. Dengan tenang dia berkata, "Lantas, bagaimana aku harus membuktikannya agar kalian percaya?" Lunan dengan segera berkata, "Sederhana saja. Kalahkan aku. Aku memang tidak terlalu berbakat, tetapi aku tetap adalah seorang martial Sovragen bintang 4. Bahkan aku pun tidak berani mengklaim untuk membunuh kelinci ini sendirian. Artinya, jika kau bisa mengalahkanku, maka aku akan mengakui kemampuanmu. Kalau kau tidak bisa mengalahkanku, sebaiknya kau pulang saja." Li Feiyu terkejut dan hendak menghentikannya. Tetapi dari dalam hatinya muncul keraguan yang membuatnya juga merasa penasaran. Dia percaya bahwa Yun Xiao itu kuat. Tetapi dia tidak benar-benar percaya kalau kekuatan tempurnya mampu menghabisi kelinci raksasa ini sendirian. Dia curiga bahwa Yun Xiao memiliki kartu truf khusus. Karena itu, dia ingin melihatnya. Jadi pada akhirnya, Li Feiyu tidak mencoba menghentikan Lunan. Namun, Tetua Mi dengan segera berkata, "Lunan, jangan menindas yang lebih muda. Menara 10.000 harta karun juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Yun. Jangan merusaknya hanya karena seekor kelinci ini. Karena itu untuk sementara, kelinci ini akan kuamankan dulu. Setelah kita keluar dari tempat ini, baru kita akan membicarakan tentang kepemilikannya." Mendengar itu Lunan segera mengangguk. "Baik Tetua Mi, karena Anda sudah berkata begitu, maka saya tidak akan mengatakan apapun." Tapi Yun Xiao dengan segera mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu, kalian tidak bisa menyimpannya. Kita lakukan saja seperti yang wanita itu sarankan. Kita akan bertarung. Saat ini aku sedang buru-buru. Aku butuh inti dalam itu. Dan masih ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Jadi, ayo segera akhiri ini sekarang juga." Kata-kata itu membuat ketujuh orang yang ada di sana terkejut. Yun Xiao bicara tentang duel melawan seorang martial Sovragen bintang 4 seakan-akan itu adalah masalah yang sepele. Dan kata-kata itu juga secara terang-terangan menunjukkan bahwa Yun Xiao meremehkan mereka. Wajah semua orang yang ada di sana berubah drastis. Di mata mereka, sikap dari Yun Xiao bukan hanya rasa percaya diri, melainkan juga penghinaan terhadap menara 10.000 harta karun. Lunan tertawa untuk menutupi rasa kesalnya. Dia lalu berkata, "Tetua Mi,
Niat menara 10.000 harta karun kita sudah sebersih bulan, tetapi anak ini sama sekali tidak memberikan muka pada kita. Apakah kita akan diam saja? Kemarahan tetua Mi pun meluap. Dia mendengus dan berkata, "Kalau memang itu yang diminta oleh tuanmu Dayun, maka Lunan, majulah. Biarkan dia mendapatkan pelajaran untuk masa depannya. Tapi ingat, jangan melukainya terlalu parah." "Baik," kata Lunan. Kemudian Lunan menatap Yun Xiao dan mencibir. "Kalau dia tidak kuberi pelajaran hari ini, maka dia akan benar-benar mengira kalau dirinya adalah penguasa dunia. Lebih baik sekarang kau terluka agar dirimu bisa berkembang di masa depan." Mendengar perkataan itu, Yun Xiao tampak tidak terlalu menghiraukannya. Dengan santai dia berkata, "Bisa kita mulai? Ayo, kita lakukan ini agar segera selesai. Tapi jangan menahan diri. Aku tidak ingin mendengar kau mencari alasan ketika kau kalah karena tidak menggunakan seluruh kemampuanmu. Jadi, lakukan dengan maksimal sejak awal." Mendengar perkataan itu, Lunan hampir muntah darah karena emosi. Dia benar-benar diremehkan. Lunan menggertakkan gigi dan berkata, "Terima kasih atas nasihatmu. Sekarang matilah." Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya, dan kemudian cambuk panjang di tangannya bergerak laksana ular yang berbisa. Kilatan merah menyambar. Cambuk itu menghantam Yun Xiao. Seketika tubuh Yun Xiao hancur. Tetapi itu hanyalah ilusi. Dalam sekejap tubuh asli Yun Xiao sudah berada di belakang Lunan. Ujung jarinya bergetar dan seekor naga petir melesat keluar dari ujung jari itu. Lunan terkejut. Ego dan pandangannya yang sebelumnya meremehkan Yun Xiao tersapu dalam sekejap. Ia segera menuangkan kekuatan asal ke dalam cambuknya. Dan cambuk itu lalu mengeras seperti pedang dan melibas naga petir hingga akhirnya pecah. Tapi saat ini Yun Xiao sudah berubah menjadi petir. Dia melayang di udara. Tangan kirinya membentuk segel dan tangan kanannya menggenggam palu petir. Dalam sekejap petir turun seperti kesengsaraan surgawi. Dan petir itu menghantam ke arah Lunan. Semua orang terhenyak. Mereka sadar alasan Yun Xiao ngotot ingin mendapatkan inti dalam dari kelinci itu adalah karena Yun Xiao memiliki elemen petir yang luar biasa. Li Feiyu pun tersentak. Di kota Songyue, Yun Xiao memang pernah menunjukkan transformasi petir miliknya. Tetapi pada saat itu, transformasi petir milik Yun Xiao tidak terlalu menonjol. Yang artinya, kekuatan Yun Xiao yang lain bahkan jauh lebih mengerikan. Tapi saat ini, jelas bahwa kemampuan transformasi petir milik Yun Xiao merupakan salah satu kekuatan tempur paling berbahaya yang dia punya. Li Feiyu tidak menyangka bahwa Yun Xiao bisa berkembang sepesat ini. Sementara itu, ekspresi Lunan pun mengeras. Tubuhnya berubah menjadi hembusan angin, lalu menghilang dari tempatnya berada dan melesat ke arah Yun Xiao. Dari besaran angin terdengar suara dari Lunan. Kemampuan ilahi tidak lebih dari seni rahasia. Ki Kaisar dari 9 surga adalah jalan sejati dari langit dan bumi. Semua makhluk akan tunduk di hadapannya. Mendengar itu, Yun Xiao mencibir. "Benarkah begitu? Ayo kita lihat." Segera cincin bintang muncul di depan Yun Xiao dan langsung melesat ke arah Lunan. Pusaran angin itu tiba-tiba berhenti dan menunjukkan sosok Lunan. Wajahnya berubah drastis
saat melihat medan petir yang mengunci setiap pergerakannya. Energi itu bahkan mampu menahan Ki Kaisar miliknya. Tidak mungkin. Lunan lalu mengayunkan cambuknya. Cambuk itu berubah menjadi seekor ular panjang bersirip yang melesat menyambut cincin bintang. Namun, cincin bintang menekan ular Lunan dengan kekuatan mutlak. Kilatan petir merambat di tubuh ular hitam itu. Beberapa ledakan kecil pun mengikuti. Wajah Lunan memucat. Cambuk panjang itu terhubung ke pikirannya. Dia bisa merasakan dengan jelas luka berat yang diderita oleh cambuk itu. Dia segera menarik kembali cambuknya dan berubah menjadi wujud angin puyuh. Lunan berusaha meloloskan diri dari tekanan cincin bintang. Semua orang yang menyaksikan terperanjat. Mereka tak menyangka kalau Lunan justru berada pada posisi yang terdesak. Sementara itu, Yun Xiao, dia tetap terlihat tenang. Gerakan mantranya tidak berhenti. Cincin bintang terus melebar dan membesar, kemudian turun bagaikan cakrawala yang runtuh. Dengan area seluas itu, Lunan pun pasti kesulitan untuk menghindar. Pada akhirnya, Lunan tak punya pilihan lain. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pembalikan naga bumi, salah satu gerakan terkuat milik Lunan. Dia kemudian mengangkat cambuk panjangnya dan membelah ke arah langit. Ruang petir pun terbuka, diwarnai oleh cahaya biru dan ki hitam yang saling bertaut. Kedua kekuatan itu menciptakan pemandangan yang aneh di udara. Ledakan dahsyat mengguncang langit ketika kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Cincin bintang pecah, memancarkan karakter kuno yang menyala sebelum akhirnya energi petir menyapu ke sekitar. Lalu cambuk naga bumi menerobos keluar dari badai petir biru. Tapi lengkungannya tampak tidak stabil. Jelas bahwa cambuk itu kini terluka parah. Anggota dari Menara 10.000 Harta Karun terdiam, terpaku. Dalam pertarungan sengit itu, posisi Lunan bahkan tampak terdesak. Li Feiyu merasakan dadanya semakin tenggelam. Dia tahu bahwa Yun Xiao belum memperlihatkan semua kartu truf miliknya. Jika dia mengeluarkan semuanya, Lunan tidak mungkin memiliki peluang untuk menang. Bahkan untuk melarikan diri pun rasa-rasanya sangat sulit. Tetua Mi sadar akan situasi yang semakin tidak menguntungkan Lunan. Dia berseru, "Cukup!" Pertarungan pun terhenti. Yun Xiao langsung menarik serangannya. Dia memang tidak ingin berselisih dengan Menara 10.000 Harta Karun. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan saat ini, hubungan mereka selalu berjalan dengan baik. Jadi begitu Tetua Mi mengakhiri pertarungan ini, Yun Xiao tidak memaksa untuk bertarung lebih lanjut. Sementara itu, wajah Lunan sendiri terlihat begitu pucat, dan dia tampak terdiam. Syok, malu, dan geram. Jelas itulah yang sedang ia rasakan. Lunan sadar bahwa kalau pertarungan dilanjutkan, peluangnya untuk menang akan sangat kecil. Setelah itu, Tetua Mi segera berkata, "Sungguh pertempuran ini benar-benar membuka wawasanku. Tuan Muda Yun, kamu sungguh benar-benar memenuhi reputasimu." Yun Xiao sendiri tampak menahan auranya dan turun dari langit. Dengan tenang dia berkata, "Tetua Mi, kamu terlalu memuji. Jadi sekarang, apakah aku boleh mengambil inti dalam dari kelinci ini?" "Ah, tentu saja, silahkan." Tetua Mi mendadak menjadi ramah. Dia memberi isyarat santai sambil tersenyum. Tuan Muda Yun telah membuktikan dirinya. Semua yang ada di sini memang sepatutnya menjadi milik Anda.
Tampaknya Tuan Muda Yun memang adalah orang yang mengalahkan kelinci ini. Yun Xiao tersenyum dan kemudian berkata dengan jujur, "Memang benar aku yang mengalahkannya. Sebelumnya saat aku bertarung melawan kelinci ini, aku tidak sengaja membuka terowongan ruang dan terlempar ke tempat ini. Aku terluka parah dan baru pulih hari ini. Untung belum ada yang mengambil kelinci ini. Jika bukan kalian yang menemukan kelinci ini, mungkin aku harus terlibat pertarungan yang lebih besar. Kupikir aku juga harus berterima kasih karena kalian tidak memperpanjang urusan ini." Ucapan itu benar-benar membuat hati semua orang bergetar. Li Feiyu semakin merasakan ketidakberdayaan dirinya. Jarak antara dirinya dengan Yun Xiao terasa semakin jauh. Tetua Mi sambil menahan rasa terkejutnya, dia memaksakan diri untuk tersenyum. Dia berkata, "Jadi begitu rupanya. Kalau Tuan Muda Yun tidak menunjukkan kemampuannya hari ini, aku mungkin juga masih akan meragukan statement itu. Tetapi sekarang semuanya telah jelas, tidak ada lagi kesalahpahaman. Silahkan, Tuan Muda Yun bisa mengambil semua kelinci itu." Yun Xiao awalnya hanya berniat untuk mengambil inti dalam, tetapi karena Tetua Mi sudah mengatakan untuk mengambil semuanya, Yun Xiao tidak basa-basi. Dia tidak menolak sama sekali. Karena memang Yun Xiao merasa bahwa dia tidak sekaya menara 10.000 harta karun. Dan dia juga membutuhkan banyak sumber daya di masa mendatang. Maka, Yun Xiao langsung menyimpan kelinci itu ke dalam monumen dewa tanpa bertanya lagi. Melihat itu, anggota dari menara 10.000 harta karun yang ada di sana hanya bisa menahan rasa pahit di hati mereka. Menara 10.000 harta karun memang kaya raya, tetapi bukan berarti setiap individu dari mereka juga kaya. Karena itu, melepaskan kelinci raksasa ini jelas membuat hati mereka terasa pahit. Setelah Yun Xiao menyimpan kelinci itu, Yun Xiao lalu berkata, "Kupikir kesalahpahaman telah selesai. Karena aku masih ada urusan, jadi aku akan pamit dulu." Tetua Mi dengan tergesa-gesa menghentikan Yun Xiao. "Tuan Muda Yun, mohon tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Yun Xiao menoleh dan berkata, "Apakah hal itu tentang kota Song Yue? Dan kau ingin bertanya apa yang terjadi di sana?" "Benar," kata Tetua Mi. Dia berkata lagi, "Kota Song Yue adalah kota dari Serikat Pedagang. Tapi kota itu hancur hanya dalam satu malam. Dunia benar-benar gempar. Yang paling mengkhawatirkan, pelakunya masih belum ditemukan. Para tetua sekte kami juga berada di sana, tetapi kami kehilangan kontak dengan mereka, dan tidak ada yang tahu tentang keberadaan mereka saat ini." Mendengar itu, Yun Xiao menghela nafas sejenak dan berkata, "Setelah Saudara Feiyu pergi hari itu, aku juga melarikan diri. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Dengan kekuatan dari Serikat Pedagang, bagaimana mungkin kalian tidak bisa menemukan satupun petunjuk? Atau jangan-jangan kalian sejak awal memang tidak menyelidikinya?" Mendengar itu, wajah Tetua Mi menegang. "Tuan Muda Yun, mohon untuk tidak salah paham. Kuil dagang Forpol adalah sumber utama dari insiden itu. Tetapi setelah kejadian, markas mereka telah ditinggalkan. Para iblis yang terlibat juga dicari di seluruh dunia, tetapi tidak ada satupun jejak yang bisa kami dapatkan." Yun Xiao lalu menimpali, "Kalau kalian memang benar-benar ingin menyelidiki mereka, tidak mungkin ada yang tidak bisa kalian temukan di dunia ini. Aku khawatir Serikat Pedagang sebenarnya justru sibuk membagi keuntungan yang ditinggalkan oleh kuil dagang Forpol."
Mendengar itu, Tetua Mi menghela nafas panjang. Dia tidak mengelak. Dia berkata, memang benar bahwa keuntungan itu harus dibagi. Tidak ada yang kami sembunyikan. Tetapi di saat yang sama penyelidikan juga berjalan. Jika Tuan Muda Yun memang tidak punya petunjuk, maka saya juga tidak akan menahan Tuan Muda Yun lebih lama. Silahkan, jika memang Tuan Muda Yun hendak pergi. Namun, sebelum Yun Xiao melangkah pergi, dia teringat akan sesuatu. Lalu dia berkata, Tetua Mi, jawab pertanyaanku. Apakah kamu pernah mendengar seseorang bernama Lu Jianbo? Lu Jianbo? Tetua Mi mengerutkan keningnya. Dia tampak berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala. Tidak, saya belum pernah mendengar nama itu. Apa ciri-cirinya? Jika Tuan Muda Yun ingin mencarinya, maka serahkan saja pada kami. Kami akan segera menemukan jawabannya. Mendengar itu, Yun Xiao kembali mencibir. Rumah kalian sendiri telah dihancurkan, dan kalian tidak bisa menemukan pelakunya. Lantas, bagaimana bisa kalian membantuku mencari seseorang? Sudahlah, lupakan saja. Kalau begitu, selamat tinggal. Yun Xiao telah menilai reaksi dari Tetua Mi. Dia tahu bahwa nama itu memang tidak dikenal oleh Serikat Pedagang. Jadi, tidak ada alasan untuk tetap di sana. Yun Xiao pun pergi secepat kilat. Para anggota menara 10.000 harta karun yang ada di sana saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Li Yun Xiao benar-benar tidak tahu terima kasih. Kita menawarkan bantuan, tetapi dia malah mencemooh kita. Kata salah seorang dari mereka. Ya, dia merasa kesal, jadi dia meluapkan semuanya. Namun Li Feiyu tampak tersenyum pahit dan berkata, walau kata-katanya tidak enak didengar, tetapi apa yang dia katakan tidak salah. Kita bahkan tidak bisa menemukan pelaku dari kejadian itu. Bagaimana mungkin kita bisa membantu mencari seseorang yang ia cari? Jelas, orang yang sedang ia cari juga bukan karakter biasa. Wajah Tetua Mi pun menjadi gelap. Dia kemudian menoleh ke arah Lunan dan bertanya, Lunan, kalau kamu melanjutkan pertarungan tadi, apakah menurutmu kamu punya peluang untuk menang darinya? Semua orang terkejut dan segera menoleh ke arah Lunan. Sejak pertarungan selesai, wajah Lunan memang terlihat pucat dan dia bahkan tidak mengatakan apapun. Kini mendengar pertanyaan dari Tetua Mi, Lunan tampak menggertakkan gigi. Dia lalu berkata, tidak sama sekali. Kemampuan dari Tuan Muda Yun benar-benar luar biasa. Mendengar itu semua orang terperangah. Mereka bisa merasakan bahwa kultivasi Yun Xiao masih di tingkat martial supreme. Tetapi, dia mampu membuat Lunan yang penuh dengan rasa bangga mengakui kelemahannya. Ekspresi Tetua Mi terlihat semakin dingin. Kalau kita berdua bekerja sama, apakah kamu punya keyakinan 100% bahwa kita bisa mengalahkannya? Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana semakin terkejut. Tetua Mi adalah seorang martial sovereign bintang 5. Perbedaan satu bintang saja sudah seperti langit dan bumi. Apalagi jika mereka bekerja sama. Bukankah itu adalah pertanyaan yang konyol? Li Feiyu segera bertanya, Tetua Mi, mengapa Anda bertanya seperti itu? Tapi Tetua Mi tidak berniat menjawab pertanyaan Li Feiyu. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Li Feiyu tidak bertanya. Pandangannya hanya tertuju pada Lunan. Seakan-akan dia sedang menunggu jawaban Lunan. Wajah Lunan berubah pucat. Sebelum kemudian akhirnya dia menggertakkan gigi dan berkata,
Tetua Mi. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi ada firasat yang benar-benar tidak bisa aku abaikan. Kekuatan sejati dari Tuan Muda Yun mungkin sudah cukup untuk menandingi Anda. Tapi mungkin juga aku terlalu memikirkannya. Keheningan seketika menyelimuti tempat itu. Semua orang terpaku. Bahkan Li Feiyu memandang dengan rasa tidak percaya. Raut wajah dari Tetua Mi pun berkedut. Dengan kedua tangan di belakang punggung, dia perlahan berkata, "Beruntung tadi aku menekan niat membunuhku. Kalau tidak, aku pasti sudah membuat masalah yang besar bagi menara 10.000 harta karun." Seluruh anggota dari kelompok itu terkejut. Punggung mereka basah oleh keringat dingin mendengar pernyataan itu. Apa yang dilakukan oleh Tetua Mi benar. Itulah pentingnya tahu diri. Sementara itu, setelah meninggalkan rombongan menara 10.000 harta karun, Yun Xiao lalu melaju menuju ke arah tenggara, ke arah di mana bulan merah menggantung di langit. Dan beberapa hari kemudian, dia berhenti di atas deretan pegunungan. Di sana, dia mengeluarkan monumen dewa, dan dia masuk ke dalamnya. Di dalam monumen dewa, bangkai kelinci raksasa terlihat melayang di udara. Sementara Dark Thunder terlihat mengelilinginya, seolah-olah dia ingin memakan kelinci itu. Melihatnya, Yun Xiao menghela nafas sejenak. "Aku bahkan lupa kalau kau juga adalah binatang iblis berelemen petir. Tetapi kau masih terlalu lemah. Pergilah." Mendengar itu, Dark Thunder mengeram. Dia saat ini sudah di peringkat 8 atau setara dengan Martial Supreme. Dia ingin memakan kelinci itu untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi Yun Xiao tampaknya enggan untuk memberikan itu. Karena itulah Dark Thunder pun merasa marah. Melihat sikap dari Dark Thunder, Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Kau mulai melawanku." Dark Thunder masih enggan menyerah, hingga akhirnya Yun Xiao mengayunkan kakinya dan menendang Dark Thunder. Tentu saja tendangan itu bukan tendangan sekuat tenaga, karena kalau Yun Xiao mengeluarkan semua kemampuannya untuk menendang Dark Thunder, dia pasti mati seketika. Menerima tendangan itu, Dark Thunder terlempar sejauh ratusan meter dan tersungkur. Dia ketakutan. Dark Thunder tak lagi berani mendekat. Sementara itu, Yun Xiao kembali memusatkan perhatiannya pada bangkai kelinci di depannya. Dengan indera ilahinya, Yun Xiao menemukan inti dalam dari kelinci itu. Lalu dia mengulurkan jarinya. Seketika sebuah lubang di dada kelinci itu terbuka dan darah menyembur keluar. Seberkas cahaya biru melesat dan jatuh ke tangan Yun Xiao. Itu adalah inti dalam dari kelinci raksasa itu. Ini adalah benda yang berharga, tetapi sebenarnya cukup sia-sia kalau aku langsung menelannya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya bahan ataupun kekuatan untuk memurnikannya terlebih dahulu. Jujur saja, kalau Yun Xiao bisa memurnikannya dan dia punya metodenya, itu akan memberikan peningkatan yang luar biasa pada elemen petir miliknya. Tetapi, kalau dia harus menunggu, maka waktunya akan terlalu lama. Meskipun sedikit, tetapi ketika dia memakannya sekarang, maka dia akan mendapatkan peningkatan dari elemen petir miliknya. Jadi pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk memakannya saat ini juga. Yun Xiao mengangkat inti dalam dan melemparkannya ke arah mulut. Tetapi tiba-tiba petir menggelegar. Dark Thunder melesat dan menyambar inti dalam itu.
Yun Xiao menyadarinya, menggenggam inti dalam itu lalu kemudian menginjak wajah Dark Thunder. "Hei kucing bodoh, berani-beraninya kau mencoba merebut barangku. Apa kau sudah bosan hidup?" Gah! Dark Thunder meraung dan meronta. Tekadnya untuk mendapatkan inti dalam itu tak tergoyahkan. Petir emas memancar dari tubuhnya, menyambar kaki Yun Xiao. "Tuan Muda Yun, kamu punya begitu banyak harta, maka biarkan saja dia memakannya." Tiba-tiba terdengar suara Yue Jiulin. Dia muncul tak jauh dari sana. Ya, Yue Jiulin adalah orang yang paling dekat dengan Dark Thunder. Mereka berdua sudah seperti teman seperjuangan. Jadi ketika melihat Dark Thunder sampai seperti itu, membuat Yue Jiulin tidak tega. Dark Thunder menatap inti dalam itu tanpa berkedip, seolah-olah seluruh dunia hanya tersisa benda itu. Yun Xiao menghela nafas panjang. Dia memang sempat mempertimbangkan untuk mengekstrak petir dari Dark Thunder. Sejak Dark Thunder melangkah ke tingkat 8, petirnya telah berubah menjadi emas. Tampaknya itu juga menjadi salah satu elemen petir yang bermutasi. Tetapi saat ini, kekuatannya masih terlalu lemah untuk diekstrak. Kecuali kalau Dark Thunder melangkah ke tingkat 9. Mungkin saja petirnya akan berguna. Setelah berpikir sejenak, Yun Xiao menghela nafas panjang. "Baiklah, akan kuberikan padamu, dasar kucing bodoh." Yun Xiao lalu menjentikkan jarinya, dan inti biru itu berubah menjadi busur cahaya yang langsung masuk ke dalam mulut Dark Thunder. Dalam sekejap bulu Dark Thunder berdiri. Dia meraung ke langit. Tubuhnya memancarkan kilatan biru pucat yang terus menyambar ke udara. Bulu emasnya berubah menjadi bulu yang berwarna biru muda. Yun Xiao dan Yue Jiulin sama-sama terkejut. Reaksi sebesar itu memang tak terduga. Tapi inti dalam dari binatang iblis tingkat 9 pasti sangat sulit untuk diserap. Yun Xiao menghela nafas sejenak. Dia sadar bahwa darah dari kelinci itu juga merupakan harta yang langka. Dan darah itu bisa digunakan untuk membentuk ulang tubuh dari Dark Thunder setelah dia menyerap inti dalam itu. Yun Xiao pun kemudian memberi instruksi pada Yue Jiulin. Dia lalu menggerakkan jarinya dan beberapa titik akupuntur dari kelinci itu pun terbuka. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan dia mengumpulkannya ke dalam beberapa botol kaca. Dia memberikan satu botol kaca penuh dengan darah kepada Yue Jiulin. Dia mengatakan bahwa nanti setelah Dark Thunder menyelesaikan penyerapan inti dalam, maka dia harus memberikan darah itu. Setelah memberikan instruksinya, Yun Xiao pun keluar dari monumen dewa. Kini, dia menatap deretan pegunungan yang tak berujung di depannya. Peta reruntuhan yang diberikan oleh Deng Yufeng berada ribuan mil di sebelah utara. Sementara itu, dia telah berada di dalam alam ilahi lebih dari setengah bulan. Jika dia tetap pergi menuju reruntuhan yang petanya diberikan oleh Deng Yufeng, maka itu jelas akan memakan waktu yang lama, dan waktu untuk mendapatkan Tianxi pun jelas tidak akan cukup. Karena itu Yun Xiao mulai mempertimbangkannya. Sebenarnya, untuk mendapatkan Tianxi, Yun Xiao sendiri tidak terlalu khawatir, karena ada persyaratan yang ketat untuk mendapatkan itu. Jadi, orang yang bisa mendapatkan Tianxi adalah mereka yang memiliki mata iblis bulan. Dan satu-satunya orang di dunia yang punya mata iblis bulan adalah dirinya. Tapi ada pengecualian, bahwa ada orang lain yang bisa memenuhi syarat itu tanpa menggunakan mata iblis bulan, yaitu
mereka yang telah mencapai peringkat 9 di ranah martial Sovreigen. Artinya, Jiang Churan adalah salah satu orang yang bisa menerobos batasan itu dan punya peluang untuk mendapatkan Tianxi. Yun Xiao lalu menimbang untung dan rugi. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan itu dan bergegas menuju ke arah tenggara. Tak terasa beberapa hari pun berlalu, Yun Xiao kini tiba di tepi rawa. Dia memasuki area gurun tenggara bulan darah. Baru dia melangkah masuk, getaran Yuan yang kuat langsung terasa di depannya. Suara pertarungan juga sudah terdengar. Sekumpulan orang tampak bertarung. Lebih dari 10 orang kini mengepung binatang iblis yang tubuhnya penuh dengan batu. Tubuhnya berwarna coklat seperti pasir, membuatnya mudah menghilang ke dalam pasir dan menyerang secara tiba-tiba. Di antara kelompok itu, hanya 3 orang yang merupakan ahli tingkat tinggi. Sisanya hanya punya kekuatan yang bisa dikatakan biasa. Tetapi berkat kerjasama mereka semua mampu memberikan tekanan yang nyata pada iblis itu. Yun Xiao sendiri masih bersembunyi dan memindai area itu dengan indera ilahi miliknya. Awalnya semua tampak biasa saja, tetapi Yun Xiao akhirnya sadar dan terkejut bahwa dia menemukan kalau binatang iblis itu ternyata sejenis dengan Little King Kong miliknya. Tiba-tiba, binatang batu itu menerobos dan menghantam salah satu ahli tingkat tinggi dari kelompok itu. Sehingga sang ahli akhirnya terlempar dan jatuh. Dia muntah darah. Tanpa memberi waktu jeda, binatang iblis itu melesat seperti roket, mencengkram tubuh dari ahli itu lalu merobeknya menjadi 2. Bagian dalam organ dari orang itu berjatuhan ke atas pasir, menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan. Melihat itu, pemimpin dari kelompok yang ada di sana meraung, "Berani sekali kau membunuh rekanku. Kau harus mati." Pemimpin kelompok itu adalah seorang martial Sovreigen bintang 9. Dia lalu memberi komando, "Jangan biarkan dia kembali ke dalam pasir. Bunuh dia saat dia ada di permukaan." Kilatan pedang melesat dan membombardir binatang iblis itu. Strateginya benar, karena kekuatan monster itu langsung merosot tajam saat dia tidak berada di dalam tanah. Para ahli yang lain menyerang secara brutal. Bang, bang, bang. Tubuh binatang iblis itu dihantam dengan berbagai pukulan. Tubuhnya mulai retak dan banyak yang pecah dan berhamburan ke bawah. Para penyerang menjadi semakin percaya diri. Mereka yakin bisa menang. Tapi tiba-tiba suara lonceng menggema. Suara itu merdu namun menusuk, seolah menggema dari ujung dunia. Seluruh kelompok penyerang tersentak dan terdiam. Lalu, dentangan kedua menyusul. Kali ini auranya terasa jauh lebih berat, seperti palu godam yang menghantam dada mereka. Wajah semua orang memucat. Mereka bahkan muntah darah di tempat. Perasaan ngeri menyelimuti barisan penyerang. Lalu memanfaatkan momen itu, monster batu yang ada di sana segera meluncur ke tanah dan melarikan diri. Ahli tingkat tinggi itu meraung, "Bajingan! Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Semua orang melihat sekeliling dan mencari keberadaan dari pengguna lonceng itu. Namun, tak perlu mereka cari. Sebuah suara menggema. "Kalian semua boleh pergi. Aku menginginkan binatang iblis itu." Jelas suara itu adalah milik Yun Xiao. Meskipun suaranya pelan, namun begitu tegas. Para ahli di sana menghela nafas sejenak. Setidaknya dia tahu
bahwa Yun Xiao tidak berniat menyerang mereka. Kemudian salah seorang dari rombongan itu berseru, "Tidak bisa, kami juga menginginkan binatang iblis itu. Kami telah mengerahkan usaha yang begitu besar untuk mendapatkannya. Bahkan beberapa rekan kami mati di tangan binatang iblis itu. Kami tidak akan mundur begitu saja." Namun, sang pemimpin kelompok yang ada di sana memiliki penilaian lain. Wajahnya muram dan dia berseru, "Diam." Pemimpin kelompok itu tampak menghela nafas sejenak lalu berkata, "Tuan, kami tentu tidak akan keberatan bila Tuan menginginkan binatang batu itu. Tetapi saat ini, binatang iblis itu telah melarikan diri dan kembali ke dalam tanah. Saya khawatir akan sangat sulit untuk menemukannya." Namun Yun Xiao dengan acuh tak acuh berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Itu adalah urusanku." Seketika langit dan bumi bergolak. Cahaya petir turun menghantam. Dari titik jatuhnya petir itu, medan listrik menyebar hingga akhirnya tanah berubah menjadi hijau kemerahan. Ledakan pun terjadi. Di kejauhan, sebuah ledakan menggema. Kilatan hijau melintas dan tubuh binatang iblis itu melonjak keluar. Dia terguncang hebat. Seluruh tubuhnya kini dibungkus oleh petir hijau. Dia meraung kesakitan. Melihat itu, semua orang yang ada di sana terguncang. Mereka telah berjuang sekuat tenaga, tetapi sulit untuk memojokkan binatang itu. Tetapi kini, hanya dengan satu sambaran, orang itu mampu memaksa binatang iblis itu untuk keluar. Mereka sadar bahwa kemampuan mereka tidak sebanding dengan orang ini. Ketika orang ini memilih untuk tidak membunuh mereka, itu sudah menjadi anugerah buat mereka. Itulah yang mereka pikirkan sekarang. Tapi itu belum berakhir. Sambaran kedua jatuh ke tanah dan langsung menyambar binatang iblis itu. Dalam sekejap, binatang iblis itu lenyap dari pandangan semua orang. Binatang itu diseret oleh cahaya petir yang langsung menuju ke arah pusat gurun dan kemudian menghilang di cakrawala. Semua orang di sana menatap kosong. Wajah mereka pucat. Tak seorang pun berani bicara. Kesunyian benar-benar menyelimuti mereka. Walaupun ada rasa jengkel dan malu memenuhi hati mereka, karena rampasan mereka direbut begitu saja, tetapi tidak ada yang berani protes. Mereka sadar bahwa orang yang mengalahkan binatang itu terlalu kuat. Pada akhirnya mereka memilih untuk menerima keadaan. Meskipun kehilangan binatang iblis itu, mereka setidaknya memperoleh pengalaman yang berharga. Setelah suasana mereda, mereka pun pergi dan tak satu pun yang berani melangkah lebih dalam ke gurun. Sementara itu, Yun Xiao yang bersembunyi di balik ruang hampa, dia tampak tersenyum. Dia mendapatkan binatang iblis itu, kemudian langsung memasukkannya ke dalam monumen dewa. Yun Xiao meminta Yuan Gaohan untuk menelitinya. Sementara dia sendiri lalu melanjutkan perjalanannya menuju pusat gurun. Dan begitulah cerita kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.